wabarakatuh. Apa kabar sahabat Alam Nusantara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Suki dan tentunya Bang Lendo Novo. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah amin. Abang sehat juga. Teman-teman, mudah-mudahan teman-teman sahabat Alam Nusantara dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan berdiskusi dengan Bang Lendo dalam program Tanya Abang. Tanya Abang untuk episode kali ini berkaitan dengan student handling. Sekarang kan kita sering lihat di Facebook, di Instagram, orang tua yang mengajarkan anaknya tidak sabaran sambil teriak-teriak, menganggap anaknya nakal, menganggap anaknya susah banget sih diajarinnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang itu. Ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bang Lendo. Yang pertama berkaitan nasihat Luqman kepada anaknya, nasihat Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Pola asuh, itu juga akan dibahas hari ini. Teman-teman sahabat alam, mudah-mudahan episode kali ini bermanfaat buat kita sebagai pendidik dan umumnya untuk seluruh orang yang ada di negeri ini untuk bagaimana caranya mendidik anak, bagaimana caranya untuk menjadikan anak itu baik berkaitan dengan pola asuh. Pada Bang Lendo dipersilahkan. Terima kasih Pak Suki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Bicara tentang student handling, itu sebetulnya kita bicara tentang bagaimana mengelola sebuah masyarakat, dalam hal ini adalah student, siswa, sesuai dengan sunnahnya. Jadi guru dalam hal ini itu adalah sebagai presiden, gitu ya. Sementara student itu adalah sebagai umat masyarakatnya. Ya. Nah, dalam proses kita mengelola kelas ini, ya, mengelola student ini, sama saja kita seperti mengelola negara ini, gitu ya. Tentu harus ada bagaimana cara kita bekerja sama dengan masyarakat, gitu ya. Kemudian bagaimana kita menyusun sebuah aturan dan konsekuensi, gitu ya. Seperti yang sekarang sedang heboh, Omnibus Law, gitu ya. Itu juga bagian dari student handling. Kemudian penegakan disiplin, ya, setelah kita punya aturan, konsekuensi, bagaimana itu ditegakkan, gitu. Dan yang terakhir, kalau misalnya ada sesuatu yang melanggar peraturan, ya, yang disebut dengan anak-anak yang melakukan pembangkangan atau perlawanan terhadap aturan-aturan itu, bagaimana kita menyelesaikan konflik itu. Nah, ini hal-hal yang sebetulnya kalau itu kita bangun sejak dini, ya, pada saat anak-anak, nanti pada saat dia dewasa dia akan menjadi seorang warga, seorang masyarakat yang paham tentang bagaimana negara ini diatur, ya, bagaimana aturan itu dibuat, apa konsekuensinya, dan bagaimana mereka menjalankan aturan-aturan itu dengan baik. Dan kalau mereka melakukan kesalahan, mereka akan mendapat hukuman. Nah, ini sesuatu yang harus dilakukan dengan sangat benar dan tepat. Nah, bagaimana kita menjadikan student handling itu sesuai dengan sunnahnya, gitu ya. Abang akan menceritakan ada 3 orang yang Allah berikan petunjuk bagaimana kita bisa menghandling anak-anak dengan baik, gitu. Yang pertama tentu yang paling kita cintai adalah Rasulullah. Nah, Rasulullah itu kalau ketemu anak-anak pasti diajak bermain. Jadi prinsip student handling yang paling universal adalah bagaimana membuat anak itu nyaman dan senang, gitu. Bagaimana cara Rasulullah itu memuliakan anak, ya. Beliau dudukkan di tempat yang paling terhormat, gitu ya. Kemudian beliau memberikan kesempatan anak-anak itu bermain bersama beliau, gitu ya, dimanapun beliau berada. Bahkan sampai pada saat sholat pun beliau masih bisa
menerima bagaimana cucunya bermain di punggungnya dan sebagainya. Ini sesuatu yang luar biasa yang mestinya menjadi dasar bagi proses student handling dimanapun di dunia. Yang kedua adalah nasihat dari Luqman ya, kepada anak-anaknya. Nah, nasihat ini sebetulnya sangat penting untuk anak-anak di pendidikan dasar. Pendidikan dasar. Jadi dasar-dasar mereka tuh harus kuat supaya mereka bisa tumbuh berkembang dengan kekuatan terbaiknya. Ada 3 orang dalam Al-Quran yang memberikan contoh bagaimana melakukan handling terhadap anak-anak. 2 diantaranya adalah Rasulullah dan Nabi Ibrahim. Yang satu adalah Luqman Hakim. Nah, ketiga manusia mulia ini sebetulnya memberikan sebuah contoh konkret bagaimana kita semua bisa mendampingi anak-anak kita untuk mencari ilmu dan mengamalkannya dengan baik. Luqman itu memberi nasihat kepada anaknya bagaimana cara anak-anak itu bersikap kepada Sang Pencipta, bersikap kepada orang tuanya, dan bersikap kepada masyarakat dengan baik. Yang pertama, nasihat Luqman adalah jangan mempersekutukan Allah. Ini yang paling penting. Dan itu yang berlaku secara umum. Semua Nabi, Rasul itu mengajarkan yang sama. Kemudian setelah jangan mempersekutukan Allah, itu yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Jadi nasihat yang paling penting setelah tidak mempersekutukan Allah adalah berbakti kepada orang tua. Kenapa Luqman memberikan pesan berbakti kepada orang tua? Karena orang tua itu sudah bersusah payah dalam melahirkan kita, anak-anak, dengan penuh pengorbanan dan resiko meninggal dunia, sehingga kita wajib berbakti kepada orang tua. Kalaupun kita berselisih dengan orang tua, kita tetap harus mempergauli orang tua kita dengan baik. Ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian nasihat ketiga adalah setiap dosa dan keburukan Allah pasti akan membalasnya. Supaya apa? Supaya anak-anak berpikir keras untuk melakukan yang sifatnya dosa dan buruk gitu. Karena Allah pasti akan membalas. Nah, yang keempat adalah dirikan sholat. Ini juga sesuatu yang sangat penting. Karena dengan sholat itulah kita bisa dekat dengan Allah gitu ya. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Karena setiap kita harus menjalankan misi amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kita harus bersabar pada cobaan gitu ya. Jadi pada setiap cobaan itu kita harus bersabar. Karena setiap kita pasti diuji oleh Allah. Nah, yang kelima pesan Luqman kepada anaknya adalah adab setiap anak berbicara dengan gurunya, dengan temannya, dengan tetangganya, itu harus diperhatikan dengan baik supaya semua orang di lingkungan kita itu mencintai kita dan mencintai Allah. Nah, kemudian yang terakhir ini juga yang paling penting sebagai seorang mukmin adalah kita harus bersikap tawadu. Jadi kita harus rendah hati gitu ya, tidak sombong karena Allah paling tidak suka dengan orang sombong ya. Dan iblis itu dihukum Allah karena kesombongannya, dan itulah yang harus dimiliki oleh setiap anak. Mereka rendah hati, terus ingin belajar dan memperbaiki hubungan ke depan dengan lebih baik.
Nah, anak-anak itu harus memiliki keenam hal itu sebagai modal mereka untuk bersosialisasi dengan gurunya, dengan temannya, dengan keluarganya, dan tetangganya. Nah, yang ketiga, Nabi Ibrahim itu mempunyai sebuah metode bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak yang sudah mulai paham tentang kehidupan. Dalam hal ini adalah Nabi Ismail. Nah, pada saat dialog tentang kurban, gitu ya, Nabi Ibrahim itu memberikan sebuah contoh yang paling universal bahwa pada saat kita berdialog dengan anak, yang pertama harus kita utamakan adalah kesetaraan, gitu ya. Nah, kesetaraan itulah yang sebetulnya menjadi dasar dari musyawarah. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan beliau bermimpi Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih Nabi Ismail, gitu. Kemudian Nabi Ibrahim menanyakan kepada Nabi Ismail, bagaimana pendapat kamu? Jadi penting sekali bagi pendidikan di sekolah, ya, khususnya untuk grade yang menyiapkan diri menjadi orang dewasa, sebuah dialog, sebuah musyawarah yang mendorong setiap anak bisa mengeluarkan pendapat dengan tepat dan baik. Nah, ini yang sesungguhnya hilang di dunia pendidikan kita saat ini, gitu ya. Tidak ada dialog, anak-anak pendapatnya kurang didengar dan sebagainya. Nah, ketiga orang-orang terbaik ini yang memberikan pesan bagaimana menghandling setiap anak, itu sesungguhnya menjadi dasar kita untuk menyusun pola pengasuhan, kemudian aturan dan konsekuensi, kemudian penegakan disiplin, dan kenakalan siswa. Nah, pola pengasuhan tadi kita sudah lihat bagaimana ketiga orang ini bisa mengasuh anak-anaknya dengan pendekatan yang terbaik, gitu ya. Jadi ada prinsip ketaatan yang tinggi, gitu ya. Kemudian ada prinsip keteladanan yang tinggi, gitu ya. Kemudian ada prinsip kesetaraan dalam proses belajar mengajar, gitu. Nah, kemudian kita berharap dalam sebuah dialog di kelas, gitu ya, dalam konteks pembelajaran itu berjalan dengan optimal. Nah, pada kenyataannya kan dalam kelas itu terjadi banyak gangguan, ada anak yang mengerjakan yang lain dibanding tugasnya, ada yang teriak-teriak, ada yang berlari-lari dan sebagainya. Nah, tentu kita butuh sesuatu yang teratur. Nah, sesuatu yang teratur itulah makanya kita membuat aturan. Jadi ada aturan kelas yang harus kita sepakati, sehingga dalam proses belajar itu anak-anak bisa mengikuti dengan baik sesuai aturan yang mereka rancang bersama. Nah, kemudian juga kalau terjadi ada siswa yang melanggar aturan itu, tentu ada konsekuensinya. Dan konsekuensi ini juga dirancang bersama guru dan anak-anak untuk disepakati bersama. Jadi idealnya sebuah aturan dan konsekuensi itu dirancang bersama antara guru dengan murid, gitu. Sehingga mereka merasa memiliki peraturan yang sama, gitu. Sense of belonging-nya. Sense of belonging itu tumbuh, dan mereka pada saat harus menerima konsekuensi, mereka juga sudah ikhlas. Karena mereka sendiri yang menulisnya, gitu. Nah, ini yang sebetulnya tidak pernah dilakukan di sekolah-sekolah umum. Padahal ini penting untuk pembelajaran bagaimana nanti anak-anak setelah dewasa bisa mengatur publik, bisa mengatur masyarakat. Jadi sehingga mereka tahu cara membuat aturan dan cara menerapkan konsekuensi.
Nah, kemudian setelah itu aturan dan konsekuensi itu dibangun secara kolektif, kemudian bagaimana cara menerapkannya supaya berjalan dengan lancar dan baik gitu. Nah, di sinilah sebetulnya perlu yang namanya penegakan disiplin. Jadi kalau terjadi sesuatu pelanggaran peraturan, maka harus ada yang menegakkan disiplinnya. Nah, penegakan disiplin itu menjadi sangat penting karena dengan itulah anak-anak bisa merasakan bagaimana aturan dan konsekuensi itu diterapkan secara tegas dan mereka menerima konsekuensi dengan adanya penegakan disiplin. Nah, penegakan disiplin itu idealnya adalah sesuatu yang memberi pelajaran. Yang memberi pelajaran. Nah, tidak membangun sebuah kebencian, sebuah kemarahan, sebuah protes dan sebagainya. Seperti yang terjadi saat ini, banyak demo, ya, kemudian penegakan disiplin itu sangat keras, gitu, sehingga yang terbangun adalah kebencian dari masyarakat. Dan itu diwarisi lagi ke bawahannya. Itu terus nanti turun-temurun. Jadi penegakan disiplin itu harus membuat anak itu belajar dari kesalahannya dan berupaya memperbaikinya dengan sungguh-sungguh. Tidak membuat mereka benci, dendam, dan sebagainya. Nah, kemudian kenakalan siswa. Nah, kenakalan siswa ini sebetulnya dalam tanda kutip gitu ya, bahwa ada karakter anak-anak yang suka membangkang, gitu ya, kemudian suka melakukan hal-hal yang melanggar peraturan, gitu ya, kemudian banyak yang lainnya, padahal mereka tidak tahu mereka itu benar atau salah. Karena di Islam itu kan anak-anak tidak ada yang berdosa. Tapi mereka memiliki sifat-sifat bawaan yang mungkin perlu kita perhatikan sehingga mereka disebutnya sebagai anak nakal. Sifat bawaan itu bisa jadi nanti malah jadi potensinya dia, Pak. Betul. Jadi kalau misalnya dia senang memberontak, nah kita perlu nih orang-orang seperti ini kalau ada pemimpin-pemimpin yang zolim. Mereka harus terjun langsung untuk melawan pemimpin yang zolim dan sebagainya. Jadi pembangkangan, perlawanan adalah sebuah sifat yang Allah turunkan kepada anak-anak ya tertentu sesuai bakat dan minat yang tentu kita harus kelola dengan baik supaya proses belajar itu tetap berjalan dengan optimal gitu. Jadi ada anak yang minta perhatian terus, ada anak yang sukanya membuli temennya gitu karena dia merasa besar dan kuat. Nah, itu harus kita kelola dengan semaksimal mungkin. Kita arahkan potensi-potensi yang ada itu ke aktivitas yang positif. Gitu. Kalau dia suka membuli, ya, kita dorong supaya dia membuli orang-orang jahat. Gitu. Karena orang jahat tuh harus dibully, gitu kan. Nah, kalau misalnya dia sukanya ngatur-ngatur, nah kita dudukkan dia di tempat sebagai seorang pemimpin di kelas. Gitu. Kemudian dia sukanya cerewet, ya. Nanti dia bagian humas atau jubir dari kelas dan sebagainya. Nah, banyak hal yang sebetulnya disesuaikan antara bakat dengan aktivitas positif, gitu ya. Sebagai contoh yang paling ekstrim misalnya, dia sukanya kelahi karena dia petarung, tentara itu kan sukanya kelahi gitu. Nah, kalau di sekolah kita zaman dulu itu biasanya dia diplot menjadi kepala keamanan kelas. Jadi dia harus memastikan semua temannya aman gitu. Tidak ada yang teraniaya. Dia dengan bangga itu melakukannya dan dia akan banyak dipuji oleh guru, oleh teman-temannya dan sebagainya. Jadi ini hal yang perlu kita pahami tentang kenakalan siswa ini.
Karena sesungguhnya tidak ada anak yang nakal, cuman mereka belum tahu mana benar mana salah dan bagaimana mengimplementasikan bakatnya di tempat yang baik. Gitu. Itu saja mungkin yang perlu teman-teman sahabat Sekolah Alam ketahui, bagaimana sih student handling itu bisa dilakukan secara nyaman dan menyenangkan, sehingga anak-anak tetap bahagia, tapi mereka akan tumbuh, berkembang menjadi anak-anak yang soleh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu teman-teman sahabat alam yang Abang sampaikan berkaitan dengan student handling. Ada 3 ya Bang ya, kalau contohnya yang tadi sudah Abang sampaikan. Pertama dari Rasulullah pastinya. Ya. Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu menyayangi anak-anak dan sangat luar biasa beliau itu. Yang kedua dari Luqman Hakim, nasihat-nasihatnya yang disampaikan kepada anak-anaknya. Yang ketiga dari Nabi Ibrahim, ya, yang sangat fenomenal nih Bang, menyampaikan kepada anaknya yang sudah lama ditunggu-tunggu, Nabi Ismail, ketika dia sudah beranjak remaja, dia harus disembelih karena perintah dari Allah. Kemudian beliau bermusyawarah kepada Nabi Ismail, bagaimana menurutmu, dan Nabi Ismail menjawab dengan sangat luar biasa. Ini berkaitan dengan student handling yang Abang sampaikan ini sangat luar biasa, keren banget Bang. Baik, terima kasih Bang Lendo untuk waktunya yang sudah sampaikan untuk sahabat alam, untuk kita semua di sini berkaitan dengan student handling. Di episode kali ini kita membahas tentang student handling, tadi beliau sudah sampaikan. Ini sangat luar biasa teman-teman sahabat alam semuanya. Boleh ilmu ini di-share sebanyak-banyaknya, karena dari sini nanti akan muncul wakil-wakil rakyat yang amanah, yang baik, yang keren, yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Bukan itu? Iya, betul. Amin. Baik. Abang ada yang disampaikan lagi mungkin untuk sahabat alam, closing statement-nya? Iya, buat para sahabat alam yang akan mengamalkan ilmu tentang student handling, Abang berharap ini sebagai sebuah ilmu yang sangat penting ya, bagi guru, anak-anak, terutama orang tua, supaya kita bisa melahirkan umat ya, umat yang mulia gitu ya, umat yang paham tentang aturan, konsekuensi, umat yang disiplin, umat yang bisa memberi manfaat kepada orang lain secara maksimal. Tanpa pengetahuan student handling, itu sama saja kita bernegara tanpa pengetahuan bagaimana mengelolanya. Baik, terima kasih Bang Lendo atas waktunya dan penjabarannya berkaitan dengan student handling. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, amin, dan baik, menjadi pemimpin untuk Indonesia yang lebih maju lagi nantinya. Dan jangan lupa untuk sahabat alam semuanya, jaga jarak, pakai masker, makan makanan halal dan thayyib dalam kondisi pandemi seperti ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Lendo. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dalam episode Tanya Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.